Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evelyn Chandra Miswari. Saya dari kelas 10-4. Pada kesempatan kali ini saya akan mewawancarai tentang apa kegiatan OSIS yang ada di SMA Negeri 1 Purwoharjo dan bagaimana cara mereka mengembangkan kepemimpinan siswa dan tata cara bekerja mereka. Pada pagi kali ini kita akan mewawancarai 3 narasumber, yaitu yang pertama tentang anggota OSIS dan yang kedua yaitu tentang siswa-siswi SMA Negeri 1 Purwoharjo dan yang terakhir adalah pembina OSIS. Jadi kali ini saya akan bertemu dengan pengurus OSIS. Selamat pagi. Pagi. Boleh perkenalkan nama kakak siapa dan dari kelas apa dan sebagai pengurus harian apa di pengurus OSIS? Halo Sobat Semanpur, perkenalkan nama saya Kirani Rahaji Widodo, saya berasal dari kelas 10-10. Dalam organisasi OSIS, saya menjabat sebagai Sekbid 5, yaitu Demokrasi, HAM, Pendidikan Politik, serta Lingkungan Hidup. Kakak Akhir ternyata menjabat sebagai Sekbid 5 ya? Dan menurut kakak, motivasi kakak masuk ke Sekbid 5 dan pengurus OSIS itu karena apa ya? Motivasi saya ingin mengikuti organisasi OSIS, yaitu saya ingin berkontribusi secara langsung dalam menciptakan lingkungan sekolah yang inovatif, kreatif, dan sportif. Untuk dalam Sekbid 5, salah satunya ya mungkin karena memang saya berpotensi di sana dan saya memang suka hal-hal yang terkait dengan politik. Makanya dan saya bersyukur sekali saya bisa keterima dan berada dalam Sekbid 5 tersebut. Dan dari Sekbid yang telah kakak jalankan, menurut kakak tantangan terbesar apa nih yang biasanya membuat kakak ragu atau membuat kakak gelisah karena takut event atau kegiatan yang dilaksanakan tidak sesuai ekspektasi? Tentunya ada keraguan dalam diri saya sendiri dan mungkin beberapa anggota saya juga. Selain itu kan tidak semua orang itu menyukai tentang lingkungan, demokrasi, dan pendidikan politik. Jadi untuk membuat program kerja maupun event yang mengingatkan tentang politik, lingkungan, dan lain demokrasi dan HAM, itu sepertinya rasa ragu yang dalam diri saya itu takutnya tuh teman-teman Semanpur ini tidak bisa berkontribusi secara apa ya istilahnya secara bersenang hati karena kan tidak semua orang menyukai hal itu. Takutnya kurang dapat diterima dengan lapangan pekerjaan. Dan terima kasih ya untuk Kak Akhir. Mungkin boleh motivasinya ke depan untuk anak-anak di sana, siapa tahu ingin mengikuti OSIS untuk kedepannya. Motivasi saya yang dapat saya berikan yaitu tetap semangat dan jangan pernah takut untuk mencoba. Oke, terima kasih ya Kak Akhir untuk waktunya. Baik, untuk narasumber yang kedua kita akan mewawancarai siswa-siswi SMA Negeri 1 Purwoharjo. Selamat pagi. Terima kasih untuk kakak sudah meluangkan waktunya. Boleh untuk memperkenalkan diri? Ya, sebelumnya perkenalkan saya Azakila Florencia dari kelas 10-6. Menurut kamu event dari OSIS apa yang berkesan? Event yang paling berkesan ya menurut saya itu classmeet sih, karena dengan classmeet itu kayak jadi momen jeda dari rutinitas akademik kita. Jadi kayak kita itu bisa mempererat komunikasi kita sama kelas lain juga gitu. Dan itu setelah ujian ya? Iya, Jadi lebih tambah asik, lebih kayak semangat plong ya? banget gitu. Dan menurut kamu nih, dari OSIS tersebut kan menjalankan event class meeting, itu menurut kamu patut dicontoh nggak untuk kepemimpinannya dalam kerjasama untuk melakukan event tersebut? Untuk kepemimpinan ya menurut saya itu kayak udah patut dicontoh sih dalam hal kepemimpinan dan manajemen juga, karena mereka kan juga berperan dalam platform untuk melatih keterampilan kita gitu ya. Baik, seperti itu ya. Dan dari event class meet tersebut, menurut kamu masih ada yang perlu dievaluasi nggak? Dari event class meet kemarin ya, kayaknya sih ada ya, apalagi bagian kayak waktu yang mana waktu itu sempat mundur dari jadwal semestinya gitu. Jadi kayak kurang tepat waktu ya. Bener banget Di ya. suatu permainan adalah. Dan saran kedepannya untuk OSIS SMA Negeri 1 Purwoharjo. Saran kedepannya nih, ini dari keseluruhan Ya, itu mungkin OSIS bisa gini, menyelesaikan tugasnya sendiri dulu sebelum membantu tugas yang lain. Jadi kayak harus diutamakan gitu tugas. terus untuk saran yang lainnya? Itu aja sih.
Baik, terima kasih untuk Kak Amara sudah meluangkan waktunya pada pagi hari ini. Saya juga terima kasih banget. Mungkin ada salah. Terima kasih Kak. Baik, terima kasih untuk Bapak. Boleh memperkenalkan diri dulu? Ya, perkenalkan saya Putra Ardi Sanjaya. Saya selaku pembina OSIS di SMA Negeri Purworejo bersama dua teman, ya ada Pak Taran dan Pak Hans. Menurut Bapak, bagaimana peran pembina dalam mendukung kepemimpinan siswa di SMA Negeri 1 Purworejo? Oke, jadi pembina itu tentunya mempunyai peran yang sangat vital sekali, ya. Utamanya di keorganisasian. Tanpa pembina, ya tidak ada yang mengarahkan. Ya. Meskipun pinter ya, meskipun namanya pinter, tapi kalau tidak ada yang mengarahkan, dia juga akan maju. Jadi pembina itu mempunyai peran yang sangat penting untuk mengarahkan untuk dalam hal kegiatan lah, ya, seperti itu. Dan untuk evaluasi terhadap kegiatan-kegiatannya itu bagaimana? Oke. Cara Bapak? Untuk di OSIS sendiri itu sebenarnya kan setiap 3 bulan sekali itu ada kegiatan evaluasi. Tapi selama ini tidak sesuai dengan ekspektasi ya. Kadang setiap kegiatan selesai baru kita evaluasi. Jadi apa yang mungkin kurang dalam kegiatan itu kita evaluasi secara langsung. Jadi tidak 3 bulan sekali ataupun seperti apa. Di setiap kegiatan kita lakukan evaluasi. Berarti untuk akhir-akhir ini berubah ya untuk programnya? Iya, sebenarnya bukan berubah, tapi lebih kita maksimalkan saja. Jadi kalau harus nunggu 3 bulan, kadang lupa Ya, lupa. apa yang kesalahan yang kemarin lupa. Makanya kita lebih maksimalkan lagi. Setiap kegiatan kita lakukan evaluasi, sehingga nanti di kegiatan berikutnya nggak terulang kembali kesalahan. Gitu. Dan saran untuk meningkatkan kualitas OSIS ke depannya bagaimana? Oke, jadi untuk meningkatkan kualitas, tentunya satu, OSIS itu butuh satu anak yang disiplin, anak yang bertanggung jawab kan gitu ya. Tapi kenyataannya itu masih banyak sekali anak-anak itu yang ya kurang disiplin, kurang Dan jawab. kurang tanggung Iya, jawab, benar. maka dari itu saran dari kami untuk pengurus OSIS ataupun yang lainnya lah organisasi apa, satu harus disiplin. Banyak hal ya disiplin itu ya. Tetapi kalau jika ada banyak anak yang tidak jujur, dan jujur kan juga merupakan tanggung jawab juga kan Iya. Pak? Itu menurut Bapak gimana untuk menyikapinya? Itu kembali ke karakter masing-masing ya, karena ya jujur itu ya dari diri sendiri kan gitu ya. Iya. Kalau karakternya tidak jujur ya sulit untuk dirubah, meskipun kita sebagai pembina ngomongnya jujur, tapi kalau dari diri sendiri nggak mau jujur, apalagi dirinya sendiri kan gitu ya, itu ya juga sulit. Tapi tetap dari pembina itu nggak hanya pembina sih, guru juga selalu untuk mengajarkan tentang jujur, disiplin, tanggung jawab. Kembali ke anaknya, karakternya. Terima kasih untuk Pak Ardi atas waktunya